Epilepsi adalah kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan terus-menerus untuk menimbulkan bangkitan epileptik, yaitu gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal dan berlebihan dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Epidemiologi. Prevalensi epilepsi di negara maju sekitar 700 per 100.000 penduduk. Di negara berkembang, jumlahnya diperkirakan lebih tinggi. Insidensinya lebih tinggi pada kelompok anak-anak dan lansia, serta cenderung lebih tinggi pada pria daripada wanita. Klasifikasi menurut ILAE 1981. A. Berdasarkan tipe bangkitan. Kejang umum. Yang pertama, kejang tonik, yaitu kejang yang ditandai dengan kakunya anggota gerak seperti tangan dan kaki dan lebih sering terjadi pada saat tidur. Yang kedua, kejang klonik, yaitu kejang yang bersifat kelojotan, biasanya melibatkan kedua sisi tubuh dan berangsur lama. 3. Kejang tonik-klonik, yaitu kejang gabungan antara kejang tonik dan klonik dan dapat diikuti dengan penurunan kesadaran serta tidak ada nafas. Yang keempat, kejang absens, yaitu kejang yang ditandai dengan hilangnya kesadaran dan bersifat sementara. Yang kelima, kejang atonik, yaitu kejang yang ditandai dengan hilangnya kekuatan otot dan berlangsung lebih dari 1-2 detik. Kejang parsial. Yang pertama, kejang sederhana, yaitu gejala motorik, gejala somatosensorik atau sensori khusus, gejala psikis, tidak terjadi penurunan kesadaran, serangan mulai dari tangan, kaki, muka, lalu menyebar. Yang kedua, kejang kompleks, yaitu penurunan kesadaran, dapat diawali aura, sering diikuti automatisme, setelah kejang pasien bingung. Yang ketiga, kejang parsial menjadi umum, yaitu gejala kejang parsial menjadi umum, gejala kejang parsial kompleks menjadi umum, gejala kejang parsial sederhana menjadi kejang parsial kompleks kemudian menjadi kejang umum. Yang terakhir adalah kejang yang tidak dapat diklasifikasikan, di mana bentuk kejang tidak termasuk pada klasifikasi kejang yang dijelaskan sebelumnya. Penyebab. Yang pertama, idiopatik, yaitu tidak terdapat penyebab lain selain kemungkinan karena keturunan. Kedua, kriptogenik, yaitu diduga terdapat penyebab, tetapi penyebabnya tersembunyi dan sering tidak diketahui. Yang ketiga, simptomatik, yaitu penyebabnya adalah suatu kelainan susunan saraf pusat yang dapat disebabkan oleh trauma, infeksi, kelainan bawaan, tumor, gangguan peredaran darah otak, toksil atau alkohol, obat, kelainan struktur dan fungsi saraf. Komplikasi. Waktu serangan, cedera atau trauma akibat jatuh saat serangan epilepsi, dislokasi, kekurangan oksigen pada otak, status epileptikus. Luar serangan, gangguan tumbuh kembang, gangguan psikososial, kerusakan otak yang luas. Tata laksana. Non-farmakologi. A. Tata laksana saat serangan. Bersikap tenang, jauhkan dari benda berbahaya, tidurkan dan miringkan kepalanya, tidak memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut, ditakutkan aspirasi atau tersedak. Lepas baju, terutama longgarkan daerah leher dan ikat pinggang. Berikan oksigenasi. Bila kejang pertama lebih dari 5 menit, panggil ambulans, bawa ke rumah sakit. B. Edukasi. Penderita epilepsi masih dapat bersosialisasi, melanjutkan pendidikan, dan melakukan aktivitas sosial seperti pada masyarakat umumnya. Bagi penderita epilepsi, sebaiknya pilihlah pekerjaan yang memiliki jadwal teratur, risiko minimal, dan lingkungan kerja yang tidak membahayakan, serta tidak bekerja sendiri. Contohnya, pekerjaan yang tidak berhubungan dengan listrik, tidak berhubungan dengan ketinggian, tidak berhubungan dengan aktivitas fisik yang berat, dan sebagainya. Penderita epilepsi lebih baik berolahraga di dalam ruangan atau indoor, serta boleh berenang asalkan tetap diawasi. C. Rujuk ke dokter spesialis saraf bila terdapat bangkitan tidak terkontrol dalam waktu 3 bulan, penggunaan OAE tidak ada perubahan dalam 1 tahun. Medikamentosa. Tujuan dari pengobatan epilepsi adalah untuk membuat penderita terbebas dari serangan kejang. Pengobatan dikatakan berhasil apabila pasien terbebas atau terkontrol kejang selamanya. Contoh obat: diazepam, karbamazepin, phenytoin, phenobarbital. Kapan obat epilepsi dihentikan? Syarat umum untuk menghentikan pemberian obat anti-epilepsi adalah sebagai berikut. Pertama, setelah minimal 3 tahun bebas bangkitan dan gambaran EEG normal. 2. Penghentian obat anti-epilepsi disetujui oleh pasien atau keluarganya. 3. Harus dilakukan secara bertahap, 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan.
dapat lebih lambat untuk pasien dengan politerapi dosis tinggi atau yang mendapat barbiturat atau benzodiazepin. 4. Bila digunakan lebih dari satu obat antiepilepsi, maka penghentian dimulai dari satu obat antiepilepsi yang bukan utama.